Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nurnavia. Kali ini saya akan membahas terkait publikasi penelitian. Ya, jadi biasanya kalau saya mempunyai mahasiswa bimbingan yang sedang skripsi, maka agar penelitian tersebut tidak persis seperti skripsi mahasiswa, yang saya lakukan adalah satu, saya mengubah metodenya atau datanya saya perbanyak. Ya, ini adalah publikasi penelitian saya dengan mahasiswa bimbingan. Yang membedakan adalah kalau mahasiswa bimbingan saya menggunakan metode neural network, kalau saya menggunakan metode CNN. Ya, artikelnya bisa di-download nanti di sini. Nah ini ya, nanti saya tuliskan link deskripsi. Ya, di deskripsi link dari artikel ini ada di jurnal telematika, yaitu ada di Sinta 2. Terus seperti apa yang ada dari penelitian ini ya, yang ada dari penelitian ini, yang pertama yang harus saya sampaikan adalah kalau memang belum paham sama sekali terkait metodenya, metode misalkan saya contohkan, kalau di mahasiswa saya penelitiannya sama-sama mangga ya, mangga, tapi mangga di sini itu yang diambil adalah daun ya. Maka kalau metodenya, kalau mahasiswa saya tadi itu menggunakan multi layer perceptron. Multi layer perceptron itu sama saja dengan backpropagation. Metode ini yaitu salah satu metode yang ada di neural network ya, neural network. Kemudian kalau belum paham, maka saran saya baca dari buku, karena untuk pendalaman harus dari buku dulu. Buku ini kalau saya, buku yang saya pakai, saya nama bukunya yaitu Kecerdasan Buatan, pengarangnya Bapak Sutoyo. Bisa dicek, saya bantu nampilkan ya. Kecerdasan Buatan Pak Sutoyo, misalnya saya tuliskan lengkap saya kayak gini. Nah ini bukunya ya. Sebentar, masih proses nampilkan, mungkin kapasitas gambarnya besar ya. Terus saya ambilkan dari buku yang, nah ini bukunya, atau bisa juga dari Jaringan Saraf Tiruan, pengarangnya Bapak Arif siapa ya, saya nggak ingat lengkapnya Arif siapa, cuma saya bisa menunjukkan bukunya, Jaringan Saraf Tiruan Pak Arif. Nah ini bukunya, saya tampilkan yang lebih jelasnya. Arif Hermawan atau siapa ya, saya tampilkan yang ini, Arif Hermawan, Bapak Arif Hermawan. Oke, langsung saya lanjut. Kalau sudah dari buku sudah paham, maka kalau mau diimplementasikan di kasus apa misalkan, maka baru lihat dari, baru baca dari artikel ilmiah ya, bukan dari web yang tidak resmi, tapi bacanya dari artikel ilmiah, terutama yang dari artikel ilmiah yang terakreditasi. Kenapa? Biar lebih bagus publikasinya, biar lebih paham, kan di situ ada reviewernya. Itu saran saya. Nah, langsung ke kasusnya. Kasus di sini yang perlu saya garis bawahi adalah mau mengklasifikasi jenis mangga ya, melakukan klasifikasi jenis mangganya berdasarkan daun. Untuk jenis mangganya ada berapa? Di sini jenis mangganya ada
5 saya tampilkan langsung dari datanya ini, yaitu Alfonso, Amarpali, Ambika, Austin, sama Ken. Data ini saya ambil dari Kaggle. Nama websitenya, Kaggle-nya, sebentar, apakah saya tuliskan linknya? Saya seingat hanya menuliskan website Kaggle gitu aja, nggak menyebutkan link secara lengkap. Ya, intinya saya nggak menunjukkan link dataset Kaggle-nya, hanya dataset ini diambil dari Kaggle, tapi yang digunakan hanya 5 jenis, yaitu Alfonso, Amarpali, Ambika, Austin, sama Ken. Asli datasetnya itu masih belum sama ya ukurannya, sedangkan citra untuk CNN itu kepanjangannya adalah Convolution Neural Network ya. Itu ukuran gambar harus sama. Nah, ukuran gambarnya harus sama. Jadi kalau nanti gambarnya belum sama, langkah yang harus dilakukan adalah 1. Perbaiki ukuran gambar. Sehingga karena saya dari dulu terbiasa menggunakan MATLAB ya untuk perubahan atau perbaikan atau processing gambarnya, maka di sini saya mengubah dulu ukuran gambarnya pakai MATLAB. Saya tunjukkan. Saya nggak menunjukkan coding secara lengkap. Nah, cuma ini perbaikan ukuran gambar, saya lakukan perbaikan. Kemudian setelah dilakukan perbaikan gambar, nanti di sini gambar harus dijadikan dalam folder trend sendiri, tes sendiri. Jadi kalau di sini saya menggunakan Jupyter Notebook, walaupun saya tidak menuliskan ya, karena kalau kita publikasi di jurnal itu lebih baik kita menjelaskan sebahasa manusia. Sebahasa manusia berarti lebih dipahami manusia, tidak perlu menuliskan saya menggunakan MATLAB Jupyter Notebook atau apa, tidak perlu. Jadi di sini saya cukup menjelaskan bahwa setelah dilakukan perbaikan gambar ini di MATLAB, kemudian gambar disimpan dalam 2 folder, yaitu trend sendiri, tes sendiri, dimana setiap trend sama tesnya ada folder lagi terkait jenis mangganya, itu ya pembagiannya. Jadi ini gambar aslinya, jadi ini ada trend sendiri, terus nanti ada tes sendiri. Nah ini udah, gambarnya memang harus sama, baik itu di training ataupun di tes, foldernya ya, maksudnya di folder training atau folder tes sama, harus sama ukurannya pokoknya. Setelah selesai ya udah, kita buat arsitekturnya. Kita buat arsitektur di sini berdasarkan penjelasan saya mendeploy 4 arsitektur. Nah ini ada penjelasannya, yaitu arsitektur pertama, model pertama, arsitektur model kedua, arsitektur model ketiga, dan arsitektur model keempat. Dan saya membandingkan dengan transfer learning, yaitu Inception V3. Di sini sudah disebutkan jumlah parameternya masing-masing. Cara menghitung jumlah parameter bagaimana? Dari masing-masing arsitektur ini itu kan ada layer-layernya ya, ada layer konvolusi dengan jumlah node-nya 64, terus ada layer max pooling, jumlah node-nya ini, dan seterusnya. Itu dikalikan dan dijumlahkan totalnya, dapatlah parameter. Jadi kalau
ini parameter terbesarnya sebenarnya di transfer learning inception. Akan tetapi hasil akurasinya tidak pada sini. Hasil akurasi yang terbaik pada pada layer di ini ya, arsitektur di ketiga, yaitu jumlah parameternya 1.200.000 ya. Jadi kalau dibaca nilai akurasinya adalah 55%. Atau saya buatkan dalam bentuk tabel yang lebih mudah dipahami. Nah, ini model pertama, nilai loss. Nilai loss itu apa? Nilai error ya. Jadi ini yaitu adalah data aktualnya Y caping atau Y aksen, itu adalah hasil prediksinya, itu dicari. Jadi nilai loss itu banyak ya modelnya. Ada nilai loss itu dengan apa? Biner, loss biner, ada entropi. Kalau saya di sini menggunakan loss cross entropi. Ini penjelasannya. Kenapa kok kategorikal? Karena jumlah kelasnya ada 5. Nah, dari tabel ini masing-masing proses training ataupun evaluasi saya sebutkan nilai lossnya. Cara menghitung nilai lossnya seperti ini. Ini kan data aktualnya dicari dari mana? Dari kelas yang ada di folder ini, itu menunjukkan data aktual. Nah, terus hasil prediksinya atau hasil klasifikasinya kan, atau hasil identifikasinya kan hasil dari nilai probabilitasnya. Nah, itu nanti dicari lognya, itu cross entropi yang kategori. Nah, terus akurasi itu ada yang sama atau tidak. Jadi cara menghitung loss sama akurasi harus dipahami ya. Itu terkait itu. Terus dari sini nilai akurasi terbaiknya yaitu di model ketiga. Model ketiga ini jumlah parameternya ada nih 1 juta. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa tidak harus ya jumlah parameter terbanyak itu menghasilkan akurasi terbaik, tidak ya, tergantung arsitektur yang kita deploy. Kalau arsitektur ini ya seperti ini yang ketiga, jadi sama jumlah maksudnya size ya, ukuran gambarnya yaitu 224 kali 224. Gambar ini kalau ada tulisan kali 3 artinya berwarna. Terus ini berarti layar konvolusi pertama jumlah node-nya ini, konvolusi kedua jumlah node-nya ini, dan seterusnya. Ini jumlah node-nya. Nanti setiap layer dikalikan, dihitung, dijumlah, itu akan menghasilkan jumlah parameter. Jadi langkah untuk melakukan klasifikasi atau intinya yang berhubungan dengan CNN, maka gambar harus ukuran sama, baik itu di MATLAB ataupun menggunakan Jupyter Notebook ya. Kalau yang penelitian ini saya menggunakan Jupyter Notebook, jadi saya pakai offline ya. Kalau online nanti pakai Colab bisa. Nah, itu harus ada folder training sendiri, ada folder testing sendiri. Biasanya ada juga folder validasi. Tapi kalau merasa tidak perlu folder validasi, sebenarnya di situ sudah include, baik itu training ataupun testing itu sudah include validasi. Terus kita buat arsitekturnya. Kalau di Jupyter Notebook ya mengikuti aturannya bahasa Python kalau Jupyter Notebook itu. Nah, terus kalau di MATLAB yang mengikuti aturan bahasa MATLAB ya. MATLAB itu ya machine learning ataupun bahasa pemrograman juga. Kemudian nanti analisa, jadi tidak hanya menuliskan code, itu tidak boleh ya. Jadi kita hanya membuat program terus code-nya di copy paste atau tampilannya di copy paste, itu tidak boleh. Ada beberapa artikel yang dipublikasikan di jurnal yang intinya jurnal yang sudah bersinta itu tidak semuanya minta coding, enggak, atau interface tampilan enggak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi perlu dibahas, dianalisa kayak gini intinya. Oh, ini performanya warna biru itu hasil training, warna merah
atau warna merah hasil training, warna biru hasil validasi. Jadi bisa dilihat, oh ini gambar kesekian, gambar kedua, gambar ketiga, atau iterasi kesekian, iterasi kedua, dan seterusnya. Itu pembahasannya. Jadi apapun yang kita lakukan penelitian itu kalau dipublikasikan tidak harus dijelaskan secara teknisnya, enggak ya, tapi menjelaskannya adalah secara bahasa manusia yang bisa dipahami oleh orang lain yang bukan bidang informatika. Itu pesan dari saya. Terus kalau memang belum paham, dalami dulu, baca dulu dari buku ya, karena kalau sama langsung belajarnya dari artikel pasti terjebak. Kebanyakan mereka menjelaskan ya langsung ke kasus ya. Itu penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika penjelasannya ada kesalahan atau menyinggung perkataannya. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.